Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semua. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga Anda semua berada dalam kondisi sehat walafiat sehingga dapat menjalankan segala aktivitas harianmu dengan baik dan lancar. Perkenalkan, nama Ibu Miss Narwati, dipanggil Bu Miss. Ibu adalah guru BK SMA Negeri 4 Bukit Tinggi. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang belajar efektif dan efisien. Anda semua, berada di era pandemi sekarang ini memang tidak mudah untukmu, untuk gurumu dan untuk kita semua. Karena pembelajaran harus tetap berjalan. Sementara, pertemuan kita di dalam PBM diharuskan secara daring. Nah, untuk itulah barangkali kita perlu membahas tentang tata cara belajar efektif dan efisien di masa pandemi ini. Belajar efektif adalah sebuah usaha untuk mendapatkan tujuan, hasil dan target yang diharapkan dengan tepat waktu. Sementara efisien adalah berkenaan dengan waktu yang diharapkan dengan waktu yang terbatas tersebut mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan harapanmu dan harapan kita semua. Nah, anda sekalian, ada beberapa hal yang perlu kamu lakukan dalam menghadapi pembelajaran ini secara efektif dan efisien. Salah satunya adalah luruskan niatmu. Niat adalah hal yang utama dalam segala hal. Karena apapun usaha yang akan kamu lakukan tetap harus diawali dengan niat, apalagi di era pandemi sekarang ini. Mau tidak mau, suka tidak suka, kalian harus memperbaiki niat untuk belajar, karena pembelajaran harus tetap berjalan sebagaimana mestinya. Jangan lupa tetap berdoa ya, agar segala sesuatu yang kamu rencanakan berjalan secara baik dan benar. Yang kedua, anggaplah seperti pembelajaran tatap muka. Nah, walaupun kalian belajar di rumah, Ibu berharap kalian memiliki pemikiran bahwa kalian mempersiapkan diri kalian dalam belajar seperti kalian mempersiapkan diri kalian seolah-olah kalian tetap belajar di sekolah. Artinya, kalian tetap harus bangun pagi, kemudian mandi seperti biasa, dan juga sarapan seperti biasa sebelum pembelajaran dilakukan. Nah, kenapa demikian? Karena ketika kalian mempersiapkan diri kalian secara baik dan benar, otomatis secara fisik dan psikologis kalian akan siap untuk melakukan pembelajaran. Nah, yang ketiga adalah catat jadwal pembelajaran kelasmu. Nah, setiap sekolah, setiap kelas telah membagikan jadwal belajar kalian tatap muka ataupun belajar daring kalian. Nah, aturlah jadwal belajarmu itu secara baik dan benar. Jangan hanya kalian simpan di HP saja jadwal tersebut, akan tetapi kalian juga mencatatnya di kertas barangkali untuk kalian tempelkan di dinding atau di dalam buku pelajaran yang bisa kalian lihat sewaktu-waktu. Sehingga dengan melihat tersebut kalian merasa terbiasa dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh sekolah. Kemudian patuhilah jadwal yang telah kalian buat tersebut. Yang keempat, pilihlah tempat belajar yang kondusif. Anda semua, kamu harus ingat bahwa belajar itu memerlukan kesiapan. Kesiapan mentalmu, kesiapan waktumu, dan kesiapan lainnya. Nah, tempat yang tepat untuk belajar juga akan turut mempengaruhi kesiapanmu untuk belajar. Jangan belajar di tempat tidur ya. Karena kalau kalian belajar di tempat tidur, kalian akan tergoda untuk tidur dan bermalas-malasan dalam belajar. Selanjutnya, siapkan peralatan belajarmu secara lengkap sebelum pembelajaran dimulai. Kenapa ini perlu? Karena ketika kalian memulai pembelajaran, sementara buku kalian ditaruh di mana, pensilnya di mana, kemudian HP-nya juga baterainya kurang, itu akan membuat kalian menjadi lebih repot. Jadi siapkanlah segala peralatanmu sebelum pembelajaran dimulai, sehingga kalian bisa lebih menghemat tenaga dan waktu dalam belajar. Nah, kemudian selanjutnya nomor 6, hindari nyambi. Nyambi itu artinya melakukan beberapa kegiatan pada satu waktu tertentu.
Artinya, ketika kalian belajar, maka fokuslah belajar. Jangan sampai kalian belajar sambil nonton TV atau belajar sambil main game. Otomatis kegiatan seperti itu akan membuat Anda semua menjadi tidak fokus dan terpecah konsentrasinya dalam memahami materi yang diberikan oleh gurumu atau tugas yang diberikan oleh gurumu. Kemudian selanjutnya, jagalah kesehatan. Artinya kesehatan ini perlu kalian perhatikan, sekalipun anak-anak ibu berada di rumah, perhatikan makanmu. Dan perhatikan juga istirahatmu, tidurlah yang cukup dan tidak berlebihan. Karena walau bagaimanapun, ketika kalian membiarkan diri kalian terlalu banyak tidur, itu otomatis akan menimbulkan rasa malas dalam belajar atau malas untuk bangun. Jadi, jaga betul kesehatannya. Yang 8, bentuk kelompok belajar. Untuk anak-anak ibu yang yang sudah memiliki kelas, tentu kalian sudah tahu kawan-kawan sekelasmu. Alangkah baiknya bila kalian membentuk kelompok belajar yang terdiri atas 3 atau sampai 5 orang, kemudian kalian bentuk pula grup di WA dan lain sebagainya. Kemudian kalian bisa berdiskusi dengan kawan sekelompok kalian tentang materi yang diajarkan. Itu akan membuatmu lebih mudah dalam belajar dibandingkan kalian belajar sendiri dengan pemahaman sendiri. Karena ketika kalian berkelompok, beberapa pendapat yang diberikan oleh kawanmu akan memberikan tambahan pemahaman untuk kalian. Jadi, silakan bentuk kelompok belajar yang sesuai dengan keinginanmu dan keinginan kawan-kawanmu juga. Kemudian jujurlah. Di dalam belajar daring, kita perlu jujur. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Nah, kenapa Ibu katakan demikian? Bila seandainya anak-anak sekalian membiasakan mengcopy paste tugas kawan bila ada tugas ya, atau mencontek hasil pekerjaan kawan kemudian dikirimkan kepada guru, yang rugi adalah anak-anak sekalian. Kemudian dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan ketidakjujuran akan berefek juga kepadamu, kepada pemahamanmu, dan akan dipertanggungkan kepada Tuhanmu masing-masing. Nah, kemudian yang terakhir, tetaplah bersosialisasi. Di era pandemi, walaupun kalian harus berada di rumah, jaga sosialisasimu dengan kawan-kawan. Mungkin kalian bisa bersosialisasi dengan teman melalui HP atau melalui video call, berbagi kabar, berbagi informasi, dan lain-lain sebagainya. Sehingga anak-anak ibu semua yang sedang belajar di rumah tidak merasa jenuh karena harus belajar dan tetap berada di rumah. Nah, demikianlah barangkali beberapa hal yang ibu sampaikan dalam materi kali ini. Demikianlah materi kita pada siang ini. Pembelajaran efektif dan efisien memerlukan sikap dan kebiasaan belajar yang akan mempengaruhi hasil belajar. Jadi sikap dan kebiasaan belajar yang efektif dan efisien akan memberikan hasil belajar yang optimal. Nah, saudara sekalian, selamat belajar dan melaksanakan kegiatan belajar efektif dan efisien. Semoga kalian bisa mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.